ada komisaris, ada direksi. Saya naik dan Ya, atas nama bahwa itu wilayahnya. Seorang komandan Telgu dikasih Bukan hanya sekedar ada peristiwa yang Oke, selamat siang bersama kami. Bersama saya Naik Nababan dan juga ketemu lagi dengan Pak Indra Nababan. Mungkin kita akan sharing diskusi mengenai resolusi konflik yang pernah dihadapi beliau pada saat menghadapi TPL ya, krisis atau problem TPL pada saat itu. Oke Pak Indra, bagaimana kabarnya? baik-baik aja. Baik ya, sampai sekarang. Gimana? Sehat ya berarti? Mudah-mudahan. Oke. Kegiatan terakhir apa? Kegiatan apa? Pensiun lah. Oh, pensiun ya. Oke. Baik Pak Indra. Pak Indra, ini kita dengarkan di berita Epurus HKBP ini sedang gencar-gencarnya untuk mensosialisasikan peduli lingkungan. Terakhir beliau mengkampanyekan bahwa lingkungan juga menjadi tanggung jawab sosial, artinya masyarakat perlu peduli terhadap lingkungan. Kasus pada saat ini sama seperti yang dihadapi oleh dulu PMK dan Yakoma PGI dan KSPPM pada saat itu, pada saat Pak Indra menjadi bagian di dalamnya. Sekarang topik kita adalah resolusi konflik yang dihadapi oleh oleh TPL dan juga masyarakat serta pemerintah. Bagaimana PMK HKBP dan pada saat itu KSPPM dan juga Yakoma PGI menghadapinya. Oke Pak Indra, boleh terangkan dong sama kita pada saat itu apa yang dilakukan oleh PMK HKBP? Katakan PMK HKBP atau KSPPM dulu Pak. KSPPM berdiri lah waktu itu menghadapi KSPPM sebagai organisasi organisasi non pemerintah ya. Oh dulu Pak Indra ini sebagai ketua KSPPM ya, pada saat itu ya. Dan juga direktur Yakoma PGI ya. Ya. Oke. Pada saat itu apa sih yang Pak Indra atau organisasi lakukan yang dikepalai oleh Pak Indra ini? Apa yang dilakukan menghadapi konflik itu? Kan mempersiapkan rakyat, bagaimana rakyat memampukan dirinya menyelesaikan persoalannya. Oke. Itu semacam rural URM itu gerakan di Aceh itu urban rural mission, misi kota dan desa. Bagaimana rakyat dimampukan untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupannya gitu. Nah, yang dilakukan KSPPM di daerah Porsea adalah mempersiapkan rakyat bagaimana mengatasi soal hubungan mereka dengan tanah, hukum tanah, milik adatnya, dan masalah punya pekerjaan. Jadi pada saat itu KSPPM berdiri sebagai penengah untuk memberikan amunisi mungkin untuk masyarakat, untuk rakyat, untuk dapat berdaya secara pemikiran mungkin ya, supaya mereka tahu apa hak mereka, supaya mereka tahu kalau mereka itu dizolimi atau enggak gitu ya, seperti itu ya Pak ya. Ya. Dan itu yang dilakukan oleh KSPPM dan Yakoma PGI pada saat itu. Ya. Strategi apa yang dilakukan Bapak pada saat itu untuk menengahi konflik itu Pak? Ya, mempersiapkan organizer. Mempersiapkan masyarakat, mengorganisasi masyarakat. Ya. Jadi mereka yang terpecah dari beberapa suara itu supaya menjadi satu dulu gitu ya. Ya. Supaya membentuk organisasi dan organ yang lebih kuat untuk mempertahankan hak mereka begitu. Apakah
katakan ya Koma Peggy Sebenarnya- berdiri di depan masyarakat atau di belakang masyarakat? Kalau begitu posisinya Pak? Dia di belakang. Oh di belakang bro. Memberikan bekal gitu Ya. ya? Dan sebelum TPL juga sudah ada rakyat diorganisir menghadapi Indorayon. Oh dulu TPL itu Indorayon ya? Menghadapi Inalum. Inalum gitu ya? Sebelumnya Inalum kan adalah Indonesia Asahan Aluminium ya? Iya, PT. pembentukan bendungan power apa ya? Yang di Porsche. Mm-mm. Oh jadi sebenarnya ini bukan masalah TPL saja ya Pak ya? Bukan. Berarti ini masalah lingkungan. Berarti masalah masyarakat yang memang secara tidak langsung dirugikan karena dampak lingkungan ya. Dampak lingkungan mempengaruhi dampak ekonomi. Artinya kalau misalnya katakan limbah dari pabrik itu mengotori atau mencemari lingkungan mereka, sawah-sawah mereka ya artinya tidak ada produktivitas begitu ya Pak? Dulu PT-PT apa aja yang pernah pernah kena masalah dulu, masalah lingkungan ya? Iya, waktu itu dulu Inalum. Inalum juga ya, selain Indorayon dulu ya berarti? Baru berapa tahun kemudian Indorayon. Oh, berarti Inalum dulu, baru Indorayon. Tapi setelah itu ada lagi nggak Pak? Khususnya di Sumatera ini? Iya, yang perhatian kita yang dua ini aja dulu. Oh, yang dua itu ya? Karena tambang emas masih dalam eksplorasi waktu itu kan. Iya. Tambang sama Sarula Sol, Sarula apa itu baru belakangan. Jadi intinya yang berkaitan dengan energi atau katakan sektor primer, energi, pertanian, perhutanan itu sensitif sekali terhadap lingkungan ya Pak? Ya, ya. PT Sol, Inalum pada saat itu eksplorasi berarti dia mencari lubang-lubang untuk mengetahui cadangan-cadangan di dalamnya kan Pak ya? Ya, ya. Oke, berarti strateginya membekali masyarakat ya Pak ya? Ya. Membekali masyarakat supaya mereka kuat dan bersatu untuk memperjuangkan hak mereka. Komunikasinya berarti dari belakang ya Pak? Yang dilakukan oleh Ya, Koma Peggy? kita aktif ke desa-desa, Oh, aktif ke desa-desa berarti? ketemu dengan rakyat, mengorganisasi diskusi-diskusi. Berarti membentuk diskusi-diskusi kecil. Dari diskusi kecil itu menjadi diskusi yang terkelompok dan terorganisir gitu Pak ya? Jadi satu mereka gitu. Kalau ada rakyat berurusan dengan hukum, kita siapkan lawyer, pengacara untuk mendampingi mereka. Oke. Mungkin ada nggak kira-kira masukan untuk HKBP menangani konflik ini? Kan ada bukunya, yang ada bukunya itu kan. Buku yang mana nih Pak? Ada buku. Oke Pak Indra, ini saya menemukan buku. Jadi saya menemukan buku namanya Globalisasi Ekonomi dan Imperium, Gerakan Oikotri di Indonesia 2013. Jadi ada penulisnya itu adalah OPI Pendeta Dr. Victor Tinambunan. Jadi dulu memang Eporus HKBP sudah mulai menyuarakan mengenai globalisasi ekonomi dan imperium. Jadi ini bicara spiritualitas Kristen dan ekologi. Yang dibahas di buku ini adalah penderitaan bumi saat ini, kemudian apa saja penyebab-penyebabnya. Tapi yang saya baca secara sekilas di sini adalah human error, Pak. Oke. Dan terakhir, apakah teologi kekristenan ikut bersalah? Jadi pada saat ini Eporus mengutip dari Lynn White Junior, seorang sejarawan Amerika yang dikutip secara luas, mengatakan adanya kesalahan yang dibuat dalam sistem ajaran Kristen mengenai manusia dan dunia, sehingga terangsangnya orang Kristen di masa lalu untuk mengeksploitasi dunia habis-habisan demi nama Tuhan. Nah, bagaimana pandangan Pak Indra terkait hal ini? Apakah
Ternyata dia tidak ngomong itu di HKBP, dia tidak ngomong ini kan. Ya tapi kan beliau mungkin bicara ini mungkin udah aksi gitu ya. Tapi kan secara teologi, secara teori kan ini ada gitu dasarnya, dasar mengenai teologi, dasar teologi. Apa kaitannya teologi terhadap ekologi? Gitu. Begitu Pak. Kira-kira pandangan Pak Indra seperti apa Pak terhadap buku ini atau tulisan beliau gitu ya? Ya, di tulisan aja itu pantas saja begitu kan. Tetapi di prakteknya dia tidak akan katakan gitu kan. Oh jadi berarti di prakteknya Dia sudah bicara satu kasus saja di tempat ini, cuma kasus TPL. TPL. Padahal di sana banyak itu Indorayo apa Oke begitu. apa namanya Inalum. Berarti masukannya untuk Amang Eporus mungkin ya, atau katakan HKBP kali ya secara lembaga, wajib hukumnya siapapun itu lembaganya atau perusahaannya yang merusak lingkungan perlu untuk dibicarakan dan Dan juga didiskusikan. apa, gitu. apa yang dikatakannya itu tidak menyangkut seluruhnya. Tidak membahas semua masalah lingkungan gitu ya. Hanya satu saja, TPL saja gitu yang dibahas gitu ya. Oke Pak. Berarti artinya Berarti nggak usah dikomentari itu. bicara HKBP ini ya HKBP harusnya adil gitu ya Pak ya. Kalau bicara lingkungan adil secara merata, semua penyebab kerusakan lingkungan harus dibahas gitu ya. Harus di Iya. Maksudnya dia tiru PMK dong. Oke, berarti ini masukan untuk Amang Eporus juga supaya bisa kita diskusi gitu ya ke depannya gitu ya Pak. Ya. Oke Pak. Mungkin ada satu patah atau dua patah kata lagi Pak Indra supaya ke depan lebih baik. Di satu patah supaya di apa mau katakan ya. Dia harus jelaskan, kalau di gereja berpolitik katanya dia harus jelaskan apa yang dimaksudkan berpolitik. Oke. Dia harus jelaskan itu. Resolusi konflik pada tahun 2002 itu seperti apa Pak? Apa kalau Indorayon datang ke Indorayon ya datang ke PMK. dulu datang ke PMK HKBP Iya. pada tahun 2002 2002. pada saat adanya konflik ya di sana ya. Iya, rakyat Minta bubarkan itu TPL, Indorayon dulu. Iya. TPL dulunya namanya Indorayon ya. Ya. Kemudian direksi dari PT Indorayon itu mendatangi PMK gitu ya. Datang PMK. Awalnya mungkin PMK disuruh datang dulu ya, diundang gitu ya. Diundang ya, Ke Indorayon tapi tidak hadir. Akhirnya mereka menemui PMK HKBP. Kira-kira mereka bicara apa Pak dulu pada tahun 2000? Bicara Itu siapa? solusi. Siapa yang datang Pak dulu? Saya kira komisaris, ada direksi, Oh, ada komisarisnya. manajernya, pokoknya lengkap. Ada Direksi dan manajer gitu ya. beragam- Satu kompi berarti Pak ya? Satu kompi mereka satu datang. kompi lah mereka. Oke, pada tahun 2002 ya. Oke, boleh jelaskan kira-kira diskusi apa Pak pada saat itu Pak? Ya diskusi bagaimana solusi dari konflik, Mm-mm. bagaimana menyelesaikan konflik. Oke, bagaimana mereka juga sebenarnya ingin menyelesaikan Iya, konflik iya, itu gitu ya Pak? konflik dengan- Terus kita usulkan mereka ketemu rakyat. Oke. Jadi mereka direkomendasikan PMK KBP untuk bertemu dengan masyarakat gitu ya, yang supaya berdiskusi gitu, Ya. untuk menengahi. Tapi ya. itu dalam perjalanan saya udah ganti. Oke. Oh, dalam perjalanannya, Itu perjalanan sudah- konflik itu Ya. Pak Indra ini selesai gitu ya kepemimpinannya. Nah, berarti yang meneruskan harus diteruskan kebijaksanaan saya dong. Hmm. Ini mereka nggak teruskan. Oh gitu. Jadi pada saat mau memang menengahi, pada saat itu direksi komisaris dengan masyarakat terjadi pergantian kepemimpinan. Ya. Tapi pada saat itu gagal gitu ya. Tidak menemukan benang merahnya atau kesepakatan gitu ya, karena ganti kepemimpinan itu. Tapi pada saat itu terakhir gimana Pak? Sama.
pertemuan antara Bagus banget. manajemen Indorayon dengan masyarakat pada saat itu Tidak perlu jadi. Oh, tidak ada kesepakatan sebenarnya. Bukan nggak ada kesepakatan, tidak jadi. Tidak jadi ada pertemuan. Nah, kalau kita udah rencanakan itu. Ya, jadi intinya ya bagaimana berkomunikasi ya Pak antara masyarakat dengan manajemen gitu ya. Karena kalau kita bicara bilang tutup gitu ya, ya itu tidak mudah gitu ya menutup perusahaan Betul, itu. Boy. Begitu Pak. Mungkin itu saja dari kami. Akhir kata, salam sejahtera dan sampai jumpa kembali. Dadah dulu Pak. Pak Indra, dadah dulu.